Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Taimur Rajabov melawan Magnus Carlsen di Baku Grand Prix 2008, teman-teman. Dimulai dari E4 C5, pembukaan Sisilia, dan dijawab oleh Rajabov kuda F3, D6 dan D4, C kali D4, kuda kali D4, dan kuda ke F6. Kuda ke C3, G6, gajah ke E3, dan gajah ke G7. Sisilan Dragon ini varian Yugoslav cukup tajam untuk putih, teman-teman, dan dijawab oleh Rajabov F3 dan kuda ke C6. Menteri ke D2. Di posisi ini, teman-teman, jika hitam memukul kuda yang di D4, maka gajah kali D4. Terbaik di sini rokade, dan putih juga rokade. Di langkah ke-70 pernah dimainkan oleh Magnus Carlsen dan hitam kalah. Baik, kembali ke posisi di saat menteri putih di D2 ini. Langkah Carlsen rokade duluan, gajah ke C4, dan dijawab gajah ke D7, gajah ke B3, dan benteng ke C8. Jelas ketika putih rokade panjang, target sudah dimulai dari hitam untuk serangan ke sayap menteri, teman-teman. H4. Jelas di sini dari Rajabov mau merusak pertahanan sayap raja dari Carlsen. Diagonal gajah dan lajur H ini akan dirusak oleh pion yang di H4 ini, teman-teman. H5 dijawab Carlsen. Di sini dia rokade panjang, kuda ke E5 dan gajah ke G5, benteng ke C5, raja ke B1, dan benteng ke E8. Pertahanan ini jelas cukup solid dari Carlsen, teman-teman. Tidak bisa ditembus dengan ditopang oleh dua kuda petak yang di G4 ini dan juga satu gajah. Dilanjutkan dengan G4, betul-betul didorong oleh Rajabov dan diterima oleh Carlsen. Setelah H5, maka di sini dipukul oleh kuda. Dilanjutkan dengan benteng kali H5. Bermain awal dan membuang kualitas dari Rajabov, teman-teman, untuk mengambil inisiatif serangan duluan. Diterima oleh Carlsen. Menteri ke H2, dilanjutkan dengan kuda ke G6. Jelas pion yang di H5 tidak bisa dipertahankan. Menteri kali H5 dilanjutkan dengan menteri ke A5. Dia tidak mempedulikan dan akan Carlsen bertujuan untuk membuang kualitas lagi di sini. Tapi kuda yang di G6 tentu akan dipukul oleh menteri dan tidak terjaga. Langkah Carlsen di sini setelah menteri ke A5, teman-teman, sebenarnya dari putih bisa memukul kuda yang di G6, tapi tentu dia harus kehilangan gajah. Baik, dijawab oleh Rajabov F4 untuk kemungkinan gajah ini dipukul, dan di sini dijawab dengan benteng memukul gajah. F kali G5, dan di sini E6. Setelah E6 ini, teman-teman, jawaban dari Rajabov kuda ke F5, E kali F5, dilanjutkan dengan menteri kali kuda. Jelas tidak bisa dipukul karena terpin oleh gajah, teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah ke E6. Di sini menteri ke H5 lagi. Dilanjutkan dengan F kali E4, dan di sini dijawab dengan benteng ke F1. Jelas di sini targetnya adalah F7 atau gajah yang di E6 dari Rajabov. Menteri ke E5 dilanjutkan dengan benteng kali F7, teman-teman. Di posisi ini, teman-teman, langkah terbaik dari Carlsen adalah benteng F8. Setelah benteng F8, gajah kali E6 dilanjutkan dengan menteri kali E6. Dan jika di sini benteng kali benteng, tentu perlawanan terhenti. Langkah terbaik putih di posisi ini, teman-teman, benteng ke F6. Dan setelah itu akan didorong oleh
Carlsen E3. Jika dipukul menteri ini, maka checkmate. Akan terjadi satu-satunya hanya bisa ditutup dengan kuda dan sekaligus checkmate, teman-teman. Kembali ke posisi benteng F7 ini, teman-teman. Setelah ini, maka dipukul gajah yang di B3 oleh Carlsen, menghilangkan pin terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan A kali B3 dan di sini langsung G3. Ancaman pion promosi ini membuat Raja Bov tidak nyaman dengan posisi pion yang bebas 2 di depan ini, teman-teman. Raja ke A2 dia menyelamatkan duluan dan di sini benteng ke F8. Jika ditolak tawaran ini, teman-teman, maka akan kalah setar promosi pion yang di G3 ini sudah, teman-teman. Langkah partai dari Raja Bov menerima tawaran benteng tersebut dengan dipukul dan dipukul oleh Raja. Menteri ke G4 dilanjutkan dengan E3, G6, E2. Satu langkah lagi promosi menteri di sini, teman-teman. Dan jika di posisi ini dipukul oleh menteri, teman-teman, maka akan dipukul oleh Carlsen. Setelah dipukul, kuda kali menteri di sini, gajah ke E5. Raja ke A3 langkah terbaiknya, raja ke G7 dan raja ke B4. Ini sebenarnya sudah jelas kehilangan tempo dari hitam, teman-teman, kalau dipaksakan. Tapi pion walaupun kalah tempo yang di G3 tetap menjadi promosi. Raja kali G6 di sini dilanjutkan dengan raja C4, G2 dan raja ke D3. Ini langkah terbaik. Jelas pion ini minta kuda, teman-teman. Tapi tidak bisa buru-buru dari hitam mempromosikan karena akan dimakan oleh kuda. Gajah ke H2 di sini dilanjutkan dengan C3. Setelah itu bisa dipromosikan, tentu dia harus kehilangan kuda. Baik, kembali ke posisi di saat E2 ini. Langkah partai, menteri ke F3 cek dan dilanjutkan oleh jawaban Carlsen, raja ke E8, raja ke F7, menteri ke F7 cek, teman-teman, raja ke D8. Dilanjutkan dengan menteri ke G8, lagi-lagi cek di sini. Dan jika ditutup oleh menteri, tentu dia harus kehilangan gajah Carlsen. Raja ke D7 dijawab Carlsen, dilanjutkan dengan menteri ke F7 lagi cek. Menteri ke E7 sekarang diadu, teman-teman. Menteri ke F5. Jelas dari putih di posisi ini, teman-teman, hanya menginginkan remis. Dilanjutkan dengan raja ke D8. Di sini tidak ada celah lagi untuk cek. Dan di sini, teman-teman, ketika kuda memukul pion ini, menteri kali E2 dan menteri ke G5 cek, langkah terbaiknya di sini bisa dari hitam menutup kembali, tapi langkah terbaiknya adalah raja ke C8. Jika menteri F5 cek lagi, B8 dan dilanjutkan dengan menteri D5 misalnya untuk mengambil pion, maka di sini menteri ke A6 cek, dilanjutkan dengan pasti dia turun, teman-teman, ke posisi B1 dan menteri ke F1. Jelas promosi menteri ini susah untuk dihindari, teman-teman. Ketika dicek, itu pun akan ditutup dengan gajah di F8, teman-teman. Kembali ke posisi di saat raja ke D8 ini. Langkah dari Raja Bov, menteri ke A5. Setelah dicek di sini, dijawab oleh Carlsen, B6. Menteri ke D5 dilanjutkan dengan promosi menteri yang susah dihindari. Di sini langsung dijawab menteri ke A8 dengan berharap cek ini membuahkan remis, tapi dijawab oleh Carlsen, raja ke D7 dan menteri ke B7 lagi. Setelah menteri ke B7 ini, teman-teman, dijawab raja ke E8 dari Raja Bov menyerah. Perhatikan,
Apakah mungkin masih mau melawan ketika posisi seperti ini dari Rajabov, walaupun dia berusaha bagaimana caranya untuk remis karena menteri sudah sejajar 2 lagi. Jadi layak dia untuk menyerah sebenarnya. Setelah promosi menteri itu tidak perlu lagi dilanjutkan, tapi masih dilanjutkan hingga langkah ke-40 di posisi seperti ini. Baik, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang suka dengan pembukaan pertahanan Sisilia varian Dragon ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.